ketemu lagi sama kita di Johnny Talk. Sekarang hari ini tuh kita lagi kedatangan tamu dari jauh banget ya. Jauh banget harus pakai helm. Pokoknya jauh banget lah harus pakai helm. Oke, nah mungkin kalian udah pada kepo ya siapa nih mas-mas ini sebenarnya. Jadi mas-mas ini tuh sebenarnya tuh Zonism Indonesian Cycling Club. Dia tuh keluarganya kawan Lord. Garis keras Garis keras Jerjon. Jerjon mania jauh-jauh sampai nyempetin buat datang ke Bandung buat ketemu Lord, tentunya ketemu Lord sama datang ke Jerjon Offline Store. Sengaja loh beliau jauh-jauh gitu ya. Oke, kita perkenalkan Mas Boy. Gimana Mas Boy? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Gimana Lord? Alhamdulillah dong. Seneng banget loh kedatangan tamu jauh loh. Tamu jauh. Beliau itu dari Surabaya ya? Betul, dari Surabaya Mas. Surabaya Mas. Boleh perkenalan dulu Mas, mungkin biar teman-teman kita semua tahu. Oke. Mungkin nggak asing ya kalau lihat IG-nya Jerjon. Betul. Pasti ada beberapa kali postingan yang nama saya di repost. Betul, jelas itu. Betul lah. Jadi kalau di IG saya nggak pakai nama samaran, nama clear Boy. Kebetulan betul kalau Lord di Surabaya. Kalau garis keras ya bukan keras karena memang dari awal saya udah cinta mati sama Lord. Karena Jerjon aku bilang apa ya? Dari awal sudah langsung memberikan gimmick, memberikan perhatian khusus ya itu tadi. Yang bikin beda gitu. Alhamdulillah ya. Ini nggak pakai settingan ya. Bukan settingan, ini dari hati ya Mas. Dari hati Mas Boy yang terdalam. Oke. Nah, Mas Boy, ini ada pertanyaan Mas. Boleh. Bentar ya, kita coba cek dulu. Nah, Mas Boy, kenapa sih Mas Boy ini bisa tahu jersey Johnny ini? Gitu. Sejak kapan? Dan di mana? Kenapa bisa sampai tahu gitu? Nah, awal mualanya. Betul. Sebenarnya diracun sama istri sebenarnya. Yang beliin itu istri. Jadi beli yang sepasang. Beli kapelan. Sebenarnya motifnya agak beda, cuman motifnya mirip-mirip warnanya khususnya. Nah, tuh. Jadi nyonya yang beli pertama. Terus kita posting, diangkat dua-duanya fotonya. Yang kita couple sama waktu aku foto yang istri juga diposting juga. Jadi dari kesan itu aku melihat ini keren nih. Dan itu sebelum pandemi waktu itu. Sebelum pandemi. Betul. Jadi udah lama juga ya. Udah lama berarti kalau sebelum pandemi di sekitar 2019-an ya Mas? Kurang lebih kayak gitu. Berarti Mas Boy ini udah hampir 3 tahun pakai jersey dari Jerjon terus dan terus mencintai begitu ya Mas? Produk. Pasti. Dan itu istri suka golf juga? Sama, nah justru karena memang istri itu yang pertama kali memulai bersepeda. Jadi dia yang memakai sepeda, terus karena jarak butuh teman, dia belilah satu lagi. Gitu. Gitu. Jadi Mas Boy ini tuh awalnya diracun sama istrinya. Ya, makanya kebalik biasanya. Ini cowok-cowok kan yang diracun sama suaminya. Kebalik. Sangat unik. Nah, Mas Boy ini tuh berarti datang dari Surabaya Mas ya? Kebetulan ada kerjaan, jadi ya kayak kapan hari saya kesini tutup karena masih lebaran. Waktu lebaran itu ya. Udah saya niat nih jauh-jauh. Iya. Lah, makanya kan ada rute nih ke Bandung, makanya diposting aku bilang main dong aku kesana nih. Makanya hari ini mampir gitu. Karena ada artikel-artikel yang baru kan eksklusif hanya di sini tuh. Betul. Itu makanya bikin jadi penasaran. Betul. Boleh, berarti kegiatan Mas Boy itu sehari-hari selain bekerja juga bersepeda Mas? Sepeda itu sebenarnya melampiaskan dari mungkin suntuk kita 1 minggu bekerja karena kan tiap Sabtu atau Minggu gitu. Sama saya senang foto. Senang foto juga. Tapi ada yang unik, orang bersepeda kadang-kadang ngejar kilometer. Kalau saya ngejar foto, jadi kilometernya nggak terlalu saya kejar, tapi saya mendapatkan spot foto yang bagus. Itu pun tantangannya ada yang mungkin agak unik lagi, kemana-mana bawa tripod. Jadi foto sendiri. Foto sendiri. Apa itu enggak? Terlalu proper juga ya? Yang kecil aja. Yang kecil aja. Ya keren banget nih, Mas Boy ini tuh baru denger ya Lord ya. Tekan. Nah, Mas Boy ini juga keren banget ya. Kita baru denger ya.
bersepeda tapi lebih suka di fotonya, berarti lebih suka menikmati alam ketika nemu pemandangan yang bagus, terus spot-spot yang enak gitu ya. berhenti buat ambil foto kayak gitu ya. Jadi semua yang di IG saya kalau dilihat itu Betul, besar betul. semuanya kontribusinya sebenarnya foto sendiri. Oh gitu. Pakai tripod tadi, cuman kan orang nggak tahu nih kan nggak ada behind scene-nya nggak ada. Ya, jadi Nggak ada Mas Boy ini tuh behind the scene-nya ya. bukan hanya sekedar olahraga ngejar kilometer yang jauh, tapi lebih ke menikmati perjalanannya gitu dan mengabadikannya, mungkin buat kenang-kenangan atau buat kita sharing. Iya, Di sini ada tempat bagus kayak gitu berarti Mas ya. Ternyata Jerjon ternyata juga merepost ya kan, berarti kan bisa berbagi juga. Iya. Lord tuh senang mengayomi. Iya. Biar Gitu tuh jadi. mengayomi buat kalian Dan yang punya hobi juga. gitu. Kalau yang sama hobi kayak Lord gitu, sepedahan gitu kan. Tapi Lord mah nggak sepedahan. Lebih baik orang lain aja yang sepedahan. Nah, Mas, Oke. pertama ketemu Jerjon itu gimana sih kesan-kesannya Mas? Oke. Gitu. Satu itu tadi ya, istri. Terus kita pakai dong. Betul. Iya. Ternyata dari corak, terus warna, Custom. terus dari sisi penggunaan itu kita merasa nyaman. Nyaman. Dan bagus lah, ya, keren. Iya, iya, iya. Nah, terus samping itu juga yang saya sangat terkenang, saya belum sampai mempopulerkan Jerjon, tapi waktu itu mau Ramadan kalau nggak salah, saya dapat parcel tuh. Oh iya. Parcel pertama kali. Iya, iya. Oh ya itu yang waktu sempat ada apa bukan konten jadi apa ada sebuah parcel gitu ya tiap Lebaran lah puasa ya Mas ya. Itu kalau nggak salah yang pertama kalau Yang pertama ya yang pertama jadi ada ini kita bagi-bagiin pada kawan Lord. Kita tuh kalau Lebaran emang sering bagi-bagiin ke jonism, terutama untuk konsumen yang emang loyal juga sama kita gitu. Nah, Udah lama bersepeda. sebenarnya bersepedanya sebelum itu ya. Jadi sebelum pandemi pun kami sudah bersepeda. karena untuk olahraga. Betul. Cuman kalau secara jersey, memang kita tidak fanatik waktu sebelum kenal Jerjon ya. Semuanya lah, pokoknya yang penting enak gitu ya. Dan begitu Jerjon ya wajib menunya. Iya, Ya. benar ya. Sepedanya boleh apapun, tapi jersey-nya tetap Jerjon. Jerjon. Produk apa gimana? Ya. Oke. Jadi Mas Boy ini tuh salah satu orang yang mempopulerkan Jerjon di Surabaya berarti Mas ya? Ya. Salah satunya dari Mas Boy ini berarti Jerjon bisa sangat terkenal di Surabaya ya. Kita harus mengucapkan terima kasih Terima kasih. sebesar-besarnya. Ya, Mas. Sama-sama. Jadi Itu gimana Mas, pas Mas pakai jersey Jerjon, terus Mas pakai sepeda, berarti ikut komunitas juga di sana Mas? Kalau saya kan komunitas sepeda saya kan saya di Shelly dan juga ada sepeda kan di London Taxi saya di Surabaya. Jadi kalau saya sih lebih ke nggak terlalu fanatik di sepedanya sebenarnya kayak gitu. Karena pun kita kan punya kesibukan dan segala macam. Ini Mas Boy itu termasuk orang back to work nggak sih? Nah, kalau back to work masalahnya saya nggak punya office loh. Jadi mau kemana? Tapi Iya. jangan salah kalau ikut di IG saya itu ada berapa kali kalau di Surabaya itu kan ada transportasinya sudah ada bis ya, Iya. yang memang sudah sangat mendukung kalau kita bersepeda. Iya. Nah itu kadang-kala saya juga pakai. Oh. Mungkin kayak jalan jauh nih kayak Surabaya Barat, saya kan di timur nih. Ya, kalau saya kan alirannya tadi bukan mengejar kilometer, tapi happy aja Iya, gitu. happy. Ya. Kadang-kadang kayak gitu. Iya, benar, Nanti benar. pulang diangkut. Ya benar. Ya menikmatin kota udah bagus, fasilitasnya bagus kan, Iya, kan benar, harus benar. dimakmurkan. Gitu. Iya benar. Kesan-kesannya gimana Mas waktu pertama pakai Jerjon tuh dari teman-teman dari lingkungan Masnya gitu? Yang pasti ya akan menjadi eye catching ya. Jadi akan tanya, motifnya kok keren Beda, ya? gitu. Beda gitu ya. Betul. Dan salah satu teman dia tinggal nggak di Surabaya di Malang, gegara ngeliat akhirnya sama racun. Jadi ini Racun. jonism juga sekarang. Betul. Tapi memang belum fanatik ya. Belum Gitu. fanatik. Tapi dari situ dia terinspirasi ceritanya. Oh, Akhirnya ujung-ujungnya membeli lagi. membeli. Karena Berarti berkat Mas Boy, berkat Mas Boy jonism tuh banyak ya. jadi menyebar Menyebar sampai kemana? Jawa Timur. Iya benar. Jadi emang gini Om, sebenarnya di Jerjon sendiri tuh kita punya desain yang autentik.
kita hand drawing sendiri gitu. Jadi kita gambar sendiri dari tim kita, terus diaplikasiin ke baju. Makanya desainnya emang beda dari yang lain. Itu tuh emang seringnya colorful gitu. Dan aku tahu siapa yang gambar. Oke. Negara itu tadi ya. Iya. Oh, ini Si itu ya kayaknya. Lord sebelah. Ya. Lord Gembul. Lord Gembul itu. Itu Lord Gembul yang suka ininya. Oke Mas nih. Menurut Mas tuh Jerjan tuh apa sih sebuah brand jersey yang menurut Mas tuh apa gitu? Simpel kalau saya. Kita dengan contoh nih memposting, harapan kita kan dari yang punya produk ini kan di-repost ulang. Posting ulang atau produk. Jadi kalau saya lihat Jerjon ini yang nggak pilih-pilih gitu. Iya. Jadi semua apapun akan di-up sama Jerjon. Nah, itu yang saya pikir itu tidak semua produk atau apapun namanya yang care sama si fansnya tadi. Iya. Tidak Karena membedakan ya intinya di situ. Karena Jerjan tuh nggak pandang bulu lah, semua sama lah. Padahal berbulu kan? Iya, padahal berbulu. Ini orang berbulu dengarnya sangat terharu. Mantap. Baik memang. Kemarin sempat ke Jakarta juga Mas berarti ya? Betul, waktu lebaran kedua ya, karena kami nggak punya desa, jadi anak-anak juga udah lama nggak ke Bandung, Jakarta, kita jarak-jarak, kita naikin, kan Sally enaknya di situ. Iya benar, berarti waktu kemarin sempat goes juga di sini? Goesnya tapi nggak sampai sini loh. Oh nggak sampai di sini? Ya, karena kalau saya lihat caranya ada naik kan. Jadi yang kota-kota lah. Yang datar-datar aja lah. Betul. Iya benar. Jadi emang offline store-nya Jerjon ini tuh emang bagus buat olahraga jalannya. Sebenarnya nanjaknya sih nggak seberapa ya. Nggak seberapa, cuma panjang itu. Ya. Kalau pakai motor nggak seberapa, tapi kalau lihat pakai sepeda, waduh. Oke Mas, gini Mas, udah paling jauh bersepeda tuh di mana sih? Kemana sih? Di kota Surabaya paling jauh? Kalau Surabaya sebenarnya kalau saya kan goalsnya itu kan lebih ke spot-spot ya, yeah. Mana yang memang kita bisa publish lah gitu. Kalau secara jarak sih ya tetaplah pinggir-pinggirannya kota Surabaya pernah semua lah ya. Karena saya itu tadi konsepnya tidak mengejar kilometer. Iya benar. Jadi emang lebih explore Mas Boy ini tuh berarti lebih explore, cari-cari spot-spot yang aneh, yang bagus gitu ya berarti. Jadi gitu. Oke. Berarti kita lanjut ke segmen kedua ini nanti kita. Nanti 15 menit soalnya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen kedua. Kita mau seru ya. Sebenarnya seru banget ya ngobrol sama kawan Lord ya. Ini. Tapi insya Allah lah nanti kawan Lord bakal ke Surabaya lah nanti. Nanti rencana ada acara grapple apalah gitu acara grapple, cuman nanti insya Allah Lord akan bikin talk show di sana. Mudah-mudahan Lord sama kawan Lord juga lah. Oke, kita kasih iklan dulu ya. Lord Johnny Talk Show. Oke, balik lagi di Johnny Talk Show. Kita masuk ke segmen 2 ya. Kita masih sama Kawan Lord, Mas Boy, dan kita ngobrol-ngobrol lebih mendalam. Mas Boy, mau nanya nih, bahas tentang Hari Sepeda dan Lingkungan Hidup Sedunia menurut Mas Boy sampai ke dampak ke Mas Boy itu sendiri. Oke. Sebenarnya kembali lagi ya, kita mensukai bersepeda pasti kan ada tujuan saya. Sebenarnya sehat itu impact lah. Ya. Tapi sebenarnya di luar itu kan kayak tadi aku seneng foto kayak gitu ya. Tapi kan kalau dari model itu kan ya kan nggak gampang juga ya udah sendiri. Itu kan juga tantangan gitu loh. Kalau foto kita jadi bagus, terus angle-nya pas, itu kan juga enak. Pas dilihatnya enak gitu. Betul. Nah itu aja sebenarnya mencari yang hal-hal kayak gitu sih. Gitu. Berarti Mas Boy itu dari hobi aslinya itu bukan bersepeda loh, tapi dia Mas Boy ini tuh lebih seneng ke foto kayak gitu ya. Tapi dari situ jadi dorongan Mas Boy buat bersepeda. Gitu. Oke. Ini unik sekali nih Mas Boy. Mas Boy berarti Mas Boy kan udah agak lama juga main sepeda ya Mas? Nah, ya, betul. Ada nggak sih dampak buat diri Mas setelah Mas Boy main sepeda itu jadi ngerasa gimana gitu nggak?
Yang pasti secara apa ya, kebugaran ya, Betul. itu pasti. Jadi kita lebih fit lah ya, menjaga. Apalagi kemarin karena ada pandemi segala macam itu kan secara langsung kita juga ada membentengi, membentuk daya imun gitu. Kan itu aja sebenarnya itu. Iya, iya. Jadi kalau kemarin kan ada yang sampai nyebut, bersepeda karena musiman gitu. Iya, Kalau iya, saya iya. sebelum pandemi udah bersepeda, jadi kan bukan golongan musiman kan. Iya, Kalau kan benar. bersepeda musiman Ya, masih jalan loh. masih jalan bersepeda. Iya, iya. Nah terus Mas ngerasain hal-hal positif lainnya nggak Mas dari bersepeda gitu Mas? Bertambah teman. Ya. Relasi ya? Relasi, chat lagi kan Iya, kayak gitu. benar. Mungkin hanya satu komunitas, terus kayak di Surabaya itu ada beberapa kayak night ride, terus saya juga kadang-kala ke Malang itu ada juga yang night ride juga. Jadi akhirnya kawannya nambah. Ya, gitu seperti itu sih. Ya, berarti memang banyak sekali nilai-nilai positif dari olahraga ya. Ya. Bukan cuma hanya bikin sehat tubuh, tapi ada nilai-nilai positif lagi lainnya. Iya, di hari sepeda itu ya. Untuk ini. Berarti Mas Boy pernah goes nggak dari Surabaya ke Malang atau di loading aja gitu? Pasti loading lah. Loading. Beda, loading. Yang belum loadingnya naik kereta. Oh. Itu udah biasa kalau Surabaya Malang. Tapi kalau Surabaya Jogja pernah naik kereta sendiri. Ya kayak orang bener-bener suntuk sendiri berangkat. Kayak gitu. Benar-benar berarti bisa buat healing juga ya dari sepeda itu. Ya, benar. Keren banget. Kurang meriah ya kan, nggak nyusahin orang. Iya, benar. Pulang mah happy. Iya, benar. Mas, berarti Mas Bro ini tuh pertama ketemu sama lo tuh waktu spiritual journey. Betul, secara interaksi langsung ya. Interaksi itu. Itu sama Lord Gemo. Nah, makanya aku jadi tahu siapa penggambarnya. Ya, itu. Itu. Gimana Mas? Kok bisa sampai ketemu di spiritual journey itu? Boleh diceritain Mas, ceritanya gimana tuh? Ya, itu tadi makanya saya bilang. Jerry John khususnya si Lord ini kan tidak membedakan semua fansnya. Jadi pada saat melakukan activity dia publish dan dia welcome, mengajak, mengundang, ayo kumpul, yuk datang. Makanya kenal sama Teh Dian, Teh Jessie itu gara-gara ya itu tadi, gara itu. Gara waktu spiritual Ke journey Surabaya. ke Surabaya itu ya. Oke. Mas ada ini nggak, maksudnya jadi menyangka nggak Jerjon tuh ada ikonnya Lord gitu pas ketemu itu apa sebelum pas pertama kali Jerjon tuh pasti belum kenal nih, pasti ada ikonnya nih si pakai topeng ini, gimana nih kesannya atau Malah justru siapa sih yang memakai ini? Kan penasaran. Lord tuh siapa gitu ya. Makanya akhirnya ya udah datang pengen tahu nih siapa sih Iya, yang iya, memakai iya, ini. iya. Di balik topeng ini siapa? Itu mungkin baru Mas Boy doang nih dari Jonism yang tahu kalau Lord itu siapa ya. Iya. Jadi itu baru Mas Boy Mas. Yang Jadi, lain Mas- ini masih tersamarkan belum tahu Iya. dia siapa gitu. Jadi si Lord itu ada 3 sebenarnya, sekarang jadi nama Sekarang 4. jadi 4. Oke. Lord Gembul, Lord Baik, Lord Nakal, Oke. Lord biasa saja. Jadi banyak lah Lord-Lordnya ya. Oke. Jadi Mas Boy itu, mau nanya gini nih Mas, ada berapa sepeda sih di rumah? Jadi tadi pertama dari istri itu 1. Hmm. Terus ngajak satu dong gitu. Karena pandemi bapak mertua kepingin bersepeda juga, akhirnya 1 sepeda kita hibahkan. Nah, nambah lagi dong 1. Beli lagi. Ya, nambah lagi. Folding bag. Ya, yang nambah ini folding. Ah. Nah, karena pertama istri mau folding ya. Ya. Nah, udah. Terus nggak berhenti di situ. Ternyata bapak orang merasa bahwa wah cari yang lipat aja deh. Dikembalikan yang pertama tadi. Iya. Lagi nih ceritanya beli lagi lipat lagi. Folding. Ternyata habis gitu dikembalikan lagi karena kebetulan dari teman dikasih MTB. Jadi akhirnya sekarang di rumah total lipat. 4. Yang sering dipakai sama Mas Boy itu yang mana sih? Saya sebenarnya 2 seli itu happy, senang gitu ya, karena merek beda dan cuman yang saya lebih sering itu yang putih yang biasanya saya posting itu. Oh, kenapa Sally? Bagi saya itu tadi, saya orangnya seneng traveling. Traveling. Berarti kan saya cari yang praktis ya. Ya, Pak. Nah, bisa di ya, benar. Yang pasti tapi saya belum pernah naik pesawat gitu aja ya. Kalau kereta juga, mobil udah apa lagi. Iya, benar. Berarti Mas Boy itu satu keluarga sekarang bersepeda. Betul. Dan tentunya pakai
Jerjon ya pasti itu. Itu tadi sepedanya boleh apapun, jersinya tetap Jerjon. Jerjon. Makanannya boleh apapun tapi minumnya itu. Ya kayak gitulah. Nah, dari adanya tren bersepeda ini Mas, menurut Mas Boy itu gimana sih Mas? Kalau di Bandung itu tren bersepeda kemarin saat pandemi itu cukup ramai. Cuma untuk sekarang itu agak mulai sepi Mas. Nah, saya Lord nggak tahu nih kondisi di Surabaya kayak gimana. Menurut Mas tuh gimana Mas? Dari adanya tren bersepeda itu sekarang? Ya itu tadi, sebenarnya dengan pandemi itu kan akhirnya musiman ya. Iya. Which is good. Cuman yang perlu saya kritisi sekarang itu, apalagi sekarang kan hari bersepeda. Iya. Iya. Yang mungkin saya bisa pesan ke teman-teman juga bersepeda, tolong jaga rambu-rambu peraturan lalu lintas. Itu kadang-kadang khususnya kayak di perempatan, ya kalau berhenti. Karena kadang-kadang sepeda ini kalau yang saya lihat ngeri-ngerinya mereka tetap jalan. Iya. Ya, cuman kita kan mikir safety kan. Ya, lebih ke masalah. safety riding ya. Betul, meskipun sepeda, safety-nya apalagi nyawa, nyawa Iya, kita. betul. Itu sih. Karena pada hakikatnya bukan berapa kilometer yang sudah Anda pernah tempuh, tapi Anda harus ingat juga di rumah tuh ada yang nungguin kita. Betul. Masalahnya kan nggak ditulis di belakangnya. Nah, Kita itu. ada, sepeda Ada ada. itu. Harusnya adanya gitu ya, harusnya Atau ada. mungkin perlu dibikin satu desain khusus seri Jerjon itu tadi. Iya. Itu tali itu. Wah, ide bagus tuh. Ide dari Mas Boy. Iya. Nanti kalau misalkan bisa terrealisasikan kita kirim. Siap. Apa tadi idenya Mas? Jadi apa ya tadi istilahnya tetap patuhi rambu lalu lintas di jalanan. Istri atau keluarga menunggumu di rumah. Betul. Iya. Pesan moralnya kan gitu. Iya pesan moralnya. Itu bagus tuh Pak. Ini harus nanti kita ngobrolkan dengan Lord Gembul dan Lord Baik ya. Betul. Seru juga ya. Berarti kalau untuk sekarang masih rame Mas di Surabaya tuh buat bersepeda. Kebetulan kalau saya kan setiap weekend ya antara Sabtu atau Minggu tetap aja sih. Selalu ada ya? Ya masih ada. Jadi kan kebetulan kalau saya perjalanan gitu ya tetap sih. Cuman mungkin cara volumenya nggak sama seperti keadaan waktu di pandemi ya. Tinggi-tingginya bersepeda kan banyak kali. Tapi saya pikir mereka kan sudah punya aset ya yang mungkin perlu ya mungkin mungkin kayak Jerjon kayak gini ngadain event atau apapun itu kan mengundang semua untuk berkumpul. Iya. Wah itu impian Lord banget tapi belum bisa bikin event di tiap-tiap kota lah. Di tiap-tiap kota besar di Indonesia untuk pertamanya mungkin pengen. Ya Jerjon juga pengen sih tapi belum terrealisasi. Butuh waktu lah ya. Iya betul. Mudah-mudahan bisa dengan secepatnya gitu. Amin. Nah, tapi kalau saya lihat lagi gini ya, jadi ada mungkin karena kemarin sedang WFH ya, jadi orang-orang punya waktu yang senggang buat mereka bersepeda. Tapi sekarang kan udah mulai offline lagi, jadi mungkin sepeda-sepeda juga malah terabaikan kali ya sekarang. Bisa jadi. Cuman kan balik lagi ya tadi kalau kita memang sudah menyukai satu activity ya mungkin yaitu sebagai mungkin healing lah atau benar. lah kan nggak perlu harus traveling jauh. Iya. Apalagi kalau kita di kota-kota di mana kita mungkin ada spot-spot bagus tadi. Benar. Jadi emang bagus banget nih Mas Boy. Mas Boy itu bukan pesepeda yang musiman ya. Dan termasuk pesepeda apa ya? Kalau orang-orang kan ada yang serius ya, dia mau ikut race, sekian kilometer. tapi Mas Boy itu lebih ke fun aja ya, jadi Mas Boy itu lebih have fun ya. Have fun ya, jadi. Tapi kita nggak bisa menyalahkan mereka itu kan pilihan. Iya pilihan. Hidup itu kan pilihan. Iya pilihan itu. Hargain lah. Betul. Itu pilihan mereka. Iya. Dan Mas Boy itu salah satu orang yang kalau bersepeda itu hanya untuk Healing. fun dan healing. Iya gitu. Jadi buat. Tapi ini bagus nih Mas, ini tuh jadi nggak ada tekanan ya kita harus bersepeda sejauh mana, kita harus ngejar speed segimana gitu kan. Itu juga akhirnya jadi pertanyaan sama teman-teman saya. Terus sepedanya sama siapa? Ya kebanyakan sendiri. Ya saya ngapain harus nunggu orang atau teman. Memang kan tujuannya untuk kita happy kan. Iya benar. Gitu loh. Itu sih, sesimpel itu loh gitu. Keren nih Mas. Tapi Mas Boy lebih baik berkomunitas atau bersendiri gitu bersepeda? Kalau memang itu bisa berkomunitas, ayo. Cuman kalau berkomunitas kadang-kadang kan timing kita ada yang apa ya? Iya beda-beda. Ya beda-beda ya benar. Nah, itu. Cuman kalau yang rutin ya pasti weekend pagi itu pasti rutin. Ya, Pasti itu rutin. mau sama teman-teman, nggak ada teman juga tetap Betul, puas. betul. Nah ini tuh bisa jadi motivasi buat kalian juga yang masih malas-malas berolahraga. Jadi
dirubah mindsetnya, bukan ngejar kita harus kenceng, kita harus ngejar kilometer. Penting niat lah. Kita niatnya buat happy Dan kesehatan juga ya. Dan kesehatan juga, karena mungkin dari Mas Boy juga kenapa bisa gitu, karena Mas Boy udah ngerasain dampaknya yang positif ya dari bersepeda itu. Betul. Gitu. Ini keren banget nih Mas Boy nih. Yang keren lagi kan Jerjon yang keren. Amin. Wah, amin. Amin. Pokoknya tanpa Mas Boy itu Jerjon nggak ada apa-apanya. Betul. Maksudnya jadi Betul. apa ya? Jonisem seluruh Indonesia tuh kalau nggak ada mereka Jerjon mau jadi apa gitu. Betul. Nggak ada apa-apanya. Jerjon tuh cuman bisa ngasih yang terbaik buat mereka lah gitu ya. Buat Iya, kawan-kawan. Jonisem iya. Gitu. Mas, berarti kalau bersepeda ini pernah di berbagai kota gitu Mas? Ya, jadi yang paling fresh terbaru kemarin ya, kalau edisi IG saya kemarin di Jakarta, Bandung kayak gitu. Iya. Kalau luar pulau paling ya Bali itu, yang mana masih bisa masuk dalam mobil ya. Sekarang Mas Boy ini udah sering jalan-jalan ke luar kota, bukan pakai sepeda ya, tapi bersepeda di kota-kota besar lainnya gitu selain Surabaya. Nah, Mas, yang paling enak di mana Mas kalau buat bersepeda kata Mas Boy ini? Kalau saya lebih senengnya gini, suasana cuaca yang mendukung. Ya, kayak Bandung itu kan dingin. Iya. Kayak kalau Surabaya paling dekat kayak Malang gitu kan. Meskipun Malang memang kalau di titik tertentu dia nanjak ya. Tapi kalau mau ngomong kota-kotanya aja, terus kayak di pinggir-pinggir itu kan masih asri, masih alami. Itu berapa kali kalau saya dengan teman-teman itu yang kayak di Malang pinggir kayak gitu tuh bagus di sawah kayak gitu. Treknya masih datar. Nah kalau Surabaya itu kan tantangannya di panas, cuacanya aja. Tapi kalau berangkat pagi sih harusnya nggak ada isu lah. Berarti di Instagram Mas Boy ini tuh banyak spot-spot bagus ya buat bersepeda. Nah itu tantangannya loh. Kita cari mana yang bagus untuk kita bisa showing gitu. Ya sebenarnya kan kita ada kepuasan lah. Kita bisa, itu kan mengaktualisasi diri. Betul. Oh ya benar. Masalah nanti yang like banyak atau tidak, saya tidak melihat di sananya. Makanya kadang-kadang orang ngomong, ini kontennya harus diminta segala macam. Kalau saya sih simpel aja lah. Ini buat happy kok. Iya benar. Ini mungkin kawan-kawan lo pada penasaran Mas sama Instagramnya Mas Boy ini. Boleh Mas Boy, boleh disebutin aja kalau mau Ini nggak ada running text-nya ya? Nanti ada deskripsi ada di deskripsi. Kalau ada yang penasaran buat spot-spot bersepeda yang enakin di mana, yang enak di mana. Terutama kalau untuk orang Surabaya ya. Terutama untuk daerah Jawa Timur berarti Mas. Jawa Timur lah ya. Jawa Timur kemarin yang paling jauh sih Madiun kali ya. Ya. Itu aja sih. Buat daerah Jawa Timur tuh banyak spot-spot menarik. Pokoknya Mas Boy ini sering sharing foto dan bercerita di Instagramnya, nanti Lord bakal tulis di sini nih. Kalau nggak nanti bisa dicek di sini nih deskripsi. Oke, Lord, nanti kita masuk ke segmen 3 ya. Segmen terakhir nih, mantap lah. Sekarang kita iklan dulu. Iklan dulu ya, kasih iklan dulu ya. Lord Jerry, Mana? Halo, perkenalkan nama saya Riza. Hari ini saya sedang bekerja sambil bersepeda dan menggunakan jersey dari Jerjon. Jersey Jerjon ini sangat nyaman digunakan. Bahannya juga fleksibel ya. Bisa mengikuti badan kita, antibakterial juga. Saya sini sudah bersepeda, lumayan berkeringat tapi tidak mengeluarkan bau keringat ya. Enak juga, nyaman dipakai. Oh iya, jersey Jerjon ini sangat unik ya, punya desain sendiri, beda dari yang lain. Pokoknya jersey Jerjon mantap. Kembali lagi di segmen sama Lord dan Mas Boy. Sekarang kita masuk ke segmen 3 ya. terakhir. Nih. Mas Boy nih. Mas Boy itu sebagai fans berat Jerjon, apa harapan Mas Boy untuk Jerjon? Oke. Poin penting kalau menurut saya dari awal Ya. sudah bagus memanage fans. Iya. Jadi nggak ada dibeda-bedain. Iya. Satu. Nah. Dua, pasti mungkin lebih banyak mungkin ya tadi turun ke bawah memperkenalkan, mungkin itu aja. Jadi supaya akhirnya lebih banyak yang akan
mengenal. Iya, iya. Tapi kalau secara activity apalagi di medsos, saya sih udah happy. Itu udah bagi saya udah lebih dari cukup. Jerjon tuh tiap hari aktif terus ya, Mas ya. iya. Tiap detik, tiap malam juga pasti di repost ya. Makanya itu saya pikir ini, aduh, ini nggak tidur atau gimana nih? Itulah kelebihan Jerjon. Kalau ada yang malam-malam nih minta di repost sama Jerjon. Mungkin Mas, Mas ini udah banyak banget ya experience sama Jerjon ini. Nah, untuk Masnya sendiri tuh gimana sih Mas jersey-nya? Gitu. Untuk bahannya, menurut Mas, dari desain semuanya keseluruhannya lah. Overall nggak ada yang dikritisi ya. Tapi kalau saya melihat mungkin itu tadi mungkin ada tagline tertentu yang kayak tadi yang kayak di truk harus dibikin lah kayak tapi saya nggak tahu itu kan mungkin menyangkut strategi dari Lord ya kan juga nggak tahu tapi pesan-pesan moral itu kayak bersepeda kan bagus juga lebih bagus lah itu ya dilarang mendahului kecuali pakai Jerjon kamu harus nonton ini dan dengerin nih apa kata Mas Boy. Nah nih ada saran nih untuk gambar-gambarnya nih. Oke, terus gimana untuk harapan Jerjon nih, Mas? Kedepannya biar Jerjon. Tadi tuh Mas ada harapan apa nih Mas ke Jerjon? Apa kayak bikin acara atau gimana gitu Mas buat kedepannya tuh? Ya pasti mungkin kalau saya lihat kan kebanyakan mungkin karena base-nya Jerjon dia ada di Bandung ya, Betul. di Jawa Barat gitu, mungkin dekat-dekat Jakarta, mungkin nggak ada salahnya juga mulai ngembangin ekspansi mungkin di Bali atau Amin. itu sih loh saran saya. Iya. Pasti rencana lah insya Allah kalau jalannya udah kayak gitu, Mas. Justru saya mau kasih tahu nih ke Mas Boy, Jerjon tuh di Bandung, tapi bukan terkenalnya di Bandung dulu. Betul. Di Surabaya, Mas. Nah, kalau boleh jujur tuh kita Jerjon tuh jadi di Bandung tuh belum pada tahu Jerjon tuh apa. Jadi lebih apa? Di Surabaya Mas. Di Surabaya di luar itu. Malah di luar Bandungnya. Di luar Bandungnya terkenalnya, baru-baru kenalnya. Nah, baru sekarang Jerjon tuh udah terkenal di Bandung gitu. Mungkin kalau Mas sendiri tuh di Surabaya banyak Mas pengguna Jerjon gitu dari teman-teman Mas gitu atau kalau lingkungan saya sih ada yang tadi ya teman yang sudah pakai itu pun karena melihat dari posting terus berinteraksi gitu terus kalau saya lihat di IG-nya Jerjon saya lihat juga ada mulai nambah tuh yang beberapa teman kelihatannya Surabaya juga gitu. Cuman memang kita tidak ada wadah untuk ketemu mungkin suatu ketika ada inisiasi dari teman-teman Jerjon. Iya, insya Allah Mas kita bikin ini ya, Zonism silaturahim gitu. Insya Allah lah, pasti ada. Nanti rencana bakal ada ke Surabaya nanti acara Grapple itu. Kita bakal bikin talk show in the spot sama kawan-kawan lot yang di Surabaya. Yang ada di Surabaya. Rencana itu. Rencana lah. Doakan saja. Doakan dibedain mereka sepedanya apapun. Enggak, Jerjon nggak bakalan kayak gitu Jerjon. Kita ini dari tagline itu more than a sportwear. Untuk mereka yang tidak berolahraga juga sangat baik kalau pakai Jerjon. Keren gitu, tetap keren gitu. Betul. Kalau kerennya aku akuin lah, kalau itu nggak usah disangsiin dah. Tapi bener ya, Instagram Jerjon, Mas Boy sadar nggak aktif setiap hari? Iya, makanya saya bilang tadi itu yang saya tidak menemukan, ya saya bukan mengunggulkan berarti ini fakta. Fakta real gitu kan ya nyatanya. Gitu ya. Iya. Lu ikutin aja medsosnya semua Jerjon, pasti kan jelas tuh. Aktif. Iya, Lord sendiri gitu ya. Bukan yang megang ininya gitu ya, bukan megang si media sosialnya, tapi mengerikan gitu Jerjon tuh atau tiap hari update, tiap detik, tiap menit selalu nge-repost gitu kan. Malam juga di repost gitu. Itulah kelebihan Jerjon. Ini nih untuk keharapan Mas Boy untuk Jerjon terakhir dan kata-kata quote yang untuk kawan-kawan pesepeda di sana. Buat kawan-kawan Lord yang sama pesepeda juga. Jadi teman-teman yang memang belum menggunakan mungkin lihat kanal YouTube atau kanal medsosnya atau apa dari Jerjon ya mungkin salah satu jersey yang patut di trial. Karena saya diracun pertama dari istri, sekarang udah keracunan jadinya. Tapi kerajaan positif ya. Ya, positif. Gitu, karena merasa bikin sehat kan? Dan bagusnya itu tadi pada saat saya foto itu merasa, wih,
pede gitu ya. Nggak malu-maluin loh. Iya benar. Nggak benar. malu-maluin. Dengan desain-desain unik. Buat cowok-cowok tuh yang pakai Jerjon dijamin lah ganteng maksimal. Buat cewek-cewek cantik maksimal. Oke, benar. Oke, nih Mas Boy ada Kita ada gift nih buat Mas Boy nih dari Jersey. dari Jerjo. Thank you Oke, loh. boleh dilihat Mas? Liatin. Nah, Boleh dilihatin, mau dibuka Kita juga lihat. boleh Mas? Ini apa ya? Oke. nah ini artikel baru. Dari Jerjon. Dari Jerjo nih. Packagingnya pun kalau saya kritisi Nggak apa-apa, sok. Bagus. kelihatan mewah. Oke. Yang bikin mewah apalagi? Ini kalau saya beli, ini nggak saya buang loh. Oh, handtagnya berarti Saya dikumpulin. Ini kan ada lucu nih, ya tak cantolin, aku cantolin tuh ada di depan apa di rak depan itu tak cantol. Jadi udah beli berapa yang kemarin atau dapat gitu tak cantolin. Keren. Soalnya lihat ini kalau dibuang kok kelihatannya sayang ya. Bener. Nggak tahu nanti kok jadi apa gitu. Cuma Iya, iya. lucu juga. Tapi Cantolin. yang penting kumpulin dulu aja lah. Ya. siapa tahu dari Jerjon ada program Eh, siapa yang paling banyak mengumpulkan bill atau handtag Nah. Jerjon gitu kan nanti nanti insya Allah bakal ada gitu ya. kayaknya bakal ada nih. Itu berarti kawan Lord satu ini tuh sangat pride sama Keren. Wah, keren banget ini mah. Sama Mas Boy mah. Jerjon till I die. Aduh, ya. It's number one. Oh, Jerjon is number one. Bro. keren ya. Kalau untuk di Surabaya sendiri banyak Mas dari brand-brand lain yang lokal brand gitu untuk jersey. Pastinya kalau saya lihat banyak ya Pak. Cuman memang saya tidak spesifik mengamatin gitu ya. Iya. Karena mungkin mereka ya, tidak kalau Jerjon itu kan bagusnya dia di belakang atau di samping apapun udah langsung ada gitu loh. Jadi itu yang membuat orang tahu oh ini punya Jerjon. Iya, benar. Itu yang bikin beda. Jadi, Makanya saya nggak tahu ini iya. ini merek apa saya nggak tahu gitu. Iya, benar. Jadi Mas Boy itu udah tahu kalau ada nemu nih pesepeda di jalan pakai jersey Jerjon dengan artikel baru dan atau artikel lama gitu ya. Mas Boy itu pasti bisa menebak ya. Bisa nebak. Wah, ini jersey Ini Jerjon. Jerjon. Mungkin gitu ya, Mas. Sama halnya Misalnya kayak beda ya gitu. kayak Tante Dian sama Tante Jessie. Dia berhenti, Hah? saya lewat. Oh. Ya akhirnya tahu ini kelihatannya Mas Boy. Ternyata benar cuma nggak nyapa karena aku udah lari aja ke depan. Jadi akhirnya punya kan akhirnya dia insting apa ya? Ini siapa kok pakai Jerjon kan pasti. Iya, benar. Jadi udah naluri gitu ya kalau dengan udah ada identitas Jerjon tuh dengan gambar unik, full color Udah pasti Jerjon. Jerjon. Yes. Oke. Mungkin sekian dari kita ya obrolan Ya, hari oke. ini sama Mas Boy. Sebenarnya seru banget ya. Seru banget. Sebenarnya Lord juga masih kangen sama Mas Boy gitu ya. Betul. Pengen lama banget tapi ada keperluan kerja Mas Boy Keperluan ya, yang lain, jadi keperluan kita lagi, tidak jadi. bisa ngobrol lebih panjang. Tapi insya Allah nanti kita bakal nyamperin Mas Boy ke Surabaya, oke? Pokoknya doain. Kita akan ke Surabaya nanti Kita lah. akan- Jangan cuma ke Surabaya tapi ke kota-kota Semua, seluruh Indonesia. sampai sedunia. Ya, nanti Oke, amin. Jonism kita samperin. Oke. Oke. Siap. Terima kasih. Mas Boy. Thank you. Lord. Oke. Gimana main-main ke kantor ke office-nya Jerjon Official Store. Oke. Makasih banyak Mas Boy. Terima kasih ya. Nah, terima kasih. Untuk kawan-kawan Lot bisa nanti tayangnya setiap Sabtu Hari jam Sabtu. 7 malam. Pokoknya jam 7 malam kalian pantengin YouTube kalau kalian suka dan pengen dapat info-info menarik Baik, dari di sekitar tentang- olahraga. Cek aja nanti Cek aja YouTube-nya ya, nanti. di subscribe dulu dan like, lonceng. komen, dan nyalain lonceng biar kalian nggak ketinggalan Oke. kalau kita update. Oke ya. See you next time. Woo!